Salam kenal semuanya, nama saya Putu Damarati dan hari ini saya akan menjadi host pada acara kita sore ini. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Kayaknya baru kemarin ya kita berusaha keras untuk adjust di kehidupan yang kita sebut new normal karena pandemi yang masih kita jalani saat ini. Dengan harapan waktu 2020, tahun berikutnya nih di 2021 kita bisa hidup normal kembali. Pas di 2021 juga nggak cuma saya pastinya, yang lain juga mengharapkan tahun depan mudah-mudahan bisa hidup normal lagi. Tapi kok rasa-rasanya dengan pemberitaan yang COVID-19, kasus COVID-nya sekarang mulai meningkat lagi, rasanya kata normal itu mewah sekali ya, dan rasa-rasanya jadi agak jauh lagi gitu. 1,5 tahun dari bulan Maret 2020 pun sekarang ini kita seperti circling back ke awal pandemi. Saya nggak tahu kalau kalian gimana, tapi kalau saya nih rasanya kadang kok rasa anxiety-nya, rasa takut dan was-wasnya tuh balik lagi kayak bulan-bulan Maret atau April 2020. Kadang tuh percaya nggak percaya kok masih ada ya yang bilang ini konspirasi. Ada juga yang masih nganggap enteng. Tapi di sisi lain kalau kita lihat berita atau sosial media saat ini, teman-teman tenaga kesehatan atau nakes tuh sedang berjuang demi hidup pasien dan hidupnya sendiri gitu. Jadi apapun pendapat kita, percaya atau tidak, mungkin lebih baik kita simpan untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting jangan sampai merugikan orang lain. If we cannot do or help much, jaga diri masing-masing aja. Karena dengan itu kita juga secara nggak langsung mudah-mudahan bisa menjaga orang-orang di sekitar kita. Kalau dirasain mungkin kayak jalan di tempat ya akhir-akhir ini, tapi I believe there are so much progression yang sudah terjadi. Pemerintah juga sudah berusaha keras membawa kita keluar dari pandemi. Memang nggak sempurna, tapi kita coba jalani satu-satu. Nah, gimana caranya? Salah satunya nih dengan ya kita memanfaatkan waktu untuk bisa dengerin diskusi hari ini. Makanya tema yang kita ambil hari ini adalah tenang, badai pasti berlalu. Kita semua tahu pandemi ini menyebabkan badai di segala aspek kehidupan kita. Nggak terkecuali ekonomi, kita bisa lihat di iklim investasi kita, dan juga pasar modal kita. Jadi, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas banyak hal, mulai dari kita bisa nih flashback dulu ke krisis-krisis yang relevan sebelum krisis pandemi ini, apa aja sih? Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Dan apa yang berbeda dengan krisis saat ini? Mungkin teman-teman yang familiar dengan dunia pasar modal, pertengahan 2020 kemarin kita sempat sering dengar mengenai V-shaped recovery untuk ekonomi kita. Is there any V-shaped recovery? Dan kenapa enggak? Atau kenapa ada? Dan apa sih kesimpulan yang bisa kita tarik dari krisis kemarin dan yang terjadi saat ini untuk keputusan investasi kita ke depan? Gitu. Should we take this as an opportunity atau haruskah kita tetap cautious untuk beberapa waktu ke depan? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilin aja nih narasumber kita hari ini. Salah satu investment guy andalan kita, Mas Bernard Setiadi, Head of Research Trimega Asset Management. Halo Bernd, apa kabar? Udah ada belum di sini? Hai, how are you? Baik. Gimana nih? Oke, Bernd. Tadi mungkin kamu juga udah dapat dengar pembukaan saya yang lumayan panjang ya soal tema kita hari ini gitu. Jadi biar teman di sini juga mengerti tujuan dan maksud kita ngambil tema tenang badai pasti berlalu tuh apa gitu. So today we're going to talk a little bit mengenai krisis yang pernah terjadi, karena nggak bisa dipungkiri how we react on something itu kan adalah hasil dari apa yang kita alami sebelumnya ya. In this case kayak krisis, mungkin keputusan-keputusan pemerintah itu yang diambil sekarang itu hasil dari belajar dari sejarah krisis yang sudah dialami gitu. Nah, so buat mengawali
mengawali diskusi kita hari ini. The very first question dari saya adalah kita bisa benchmarking ke krisis yang mana ya, yang relevan, so we might be survive this one gitu. That's my very first question nih Ben, buat mengawali diskusi kita hari ini. Oke, thank you sebelumnya. That's very good question ya sebenarnya. Jadi kan ya sebenarnya kita ngomongin krisis lagi. Topiknya sebenarnya sih udah agak ya saying basi lah ya, tapi maksudnya mungkin udah berulang gitu ya. Ya tapi memang seperti yang lu udah katain juga Put, bahwa kita sekarang ini kan deja vu ya. Udah enak-enak gitu nggak taunya lockdown lagi gitu ya, seperti ini gitu. Aku ada teman juga yang dia itu tidak lepas masker gitu ya, terus dia jalan-jalan ke mall, ngakunya sih nggak lepas masker, terus nggak taunya kena COVID, tapi mild ya, gejalanya mild dan CT-nya tuh udah tinggi. Dia pokoknya dia karena tes itu bukan karena dia merasa ada gejala, tapi karena dia pengen mau keperluan naik pesawat, sehingga dia tes loh, ternyata gue udah kena COVID gitu ya. Kelihatannya varian Delta ini jauh lebih cepat gitu ya, jauh lebih mudah sekali untuk menular dari manusia satu ke manusia lainnya. Nah, itu juga mengagetkan. Tapi sekali lagi teman gue mungkin karena dia memakai masker, dia tidak mencopot, at least menurut pengakuan dia. Jadi mungkin virus yang masuk ke tubuh itu juga kadarnya relatif sedikit gitu ya, sehingga dia tidak berasa apa-apa, dan makanya karena dari itu CT-nya udah tinggi gitu ya. Nah, kalau kita ngobrol lagi mengenai ini ya, mengenai krisis gitu ya, mungkin aku boleh bagi presentasi sedikit gitu ya. Boleh? Asisten Sorot nih, Asrot nih, gimana nih? Boleh buka ke page 3? Ya, gitu. Oke, page 3 ya, Pi, tolong. Nah, ke page 3, kebanyakan, mundur satu lagi. Nah, oke. Jadi, ini sebenarnya menurutku ini adalah krisis yang paling mirip terhadap krisis yang saat ini kita alami, gitu ya. Yaitu adalah Perang Dunia Kedua. Nah, aneh gitu kan, mungkin orang bertanya, kenapa kok Perang Dunia Kedua kok malah yang paling mirip gitu ya, kenapa kok bukan krisis global 2008 atau apa. Ya karena, atau mungkin ini Spanish flu gitu ya, itu agak berbeda gitu ya. Karena at that time, ya kalau kita ngomong Spanish flu, yes gitu ya, it is a pandemic, and it was very bad gitu ya, it was disaster at that time ya. Indonesia sama India pada saat itu juga salah satu korban juga ya kita ya. Ada saya lupa ya exactnya berapa yang meninggal pada saat itu. Mengerikan sekali krisis Spanish flu itu. Tapi at that time stock market itu tidak bisa dijadikan acuan gitu ya pada saat itu juga. Mungkin juga pada saat itu sudah habis perang juga ya. Dunia itu belum begitu modern at that time, jadi mungkin aku nggak sampai sepanjang itulah. Tapi let's talk about this World War II crisis gitu ya. I think ini similar case ya, karena pada saat itu kan kalau kita lihat gitu ya, film-film gitu ya, film-film tentang World War II itu kan banyak banget gitu ya. Kalau aku sih sukanya ini Saving Private Ryan ya, itu bagus banget ya. But atau Pearl Harbor itu juga salah satu film World War yang cukup oke. Ya, but anyway, di sini kita bisa lihat sebenarnya seperti kondisi World War ya, itu sebenarnya adalah kondisi yang mencerminkan krisis COVID, yaitu nggak ada orang keluar gitu ya. Ya kalau kita lihat juga kalau di kita orang keluar gitu ya, krisis COVID ya paling kena COVID gitu ya. Kalau di World War keluar gitu ya, malam-malam berabom, iya, kena tembak yang ada gitu kan. Lo nggak nyamain ini dengan pandemi kesehatan atau virusnya, tapi lebih ke situationnya ya. Yes, exactly gitu ya. Jadi lebih ke situationnya pada saat itu ya.
Nah, krisis World War II ya memang at that time itu Jerman itu sudah dicurigai gitu ya, dicurigai sebagai salah satu inisiator perang ya pada saat itu. Bahkan pada saat itu kan Amerika sudah mengirimkan delegasi, Rusia sudah mengirimkan delegasi perjanjian perdamaian dan lain sebagainya. Ya karena mereka udah mencium bau-bau itu gitu ya. Terus Jerman menyerang Polandia gitu ya. Ya orang masih ya it's just Poland lah ya gitu ya. Who cares about Poland gitu. But waktu Jerman menyerang Prancis gitu, wah itu semua orang udah langsung matanya terbelalak gitu ya. Oleh karena itu yang seperti di chat yang saya tunjukkan ini, ketika Prancis itu jatuh gitu ya, Dow Jones ya, DJIA itu Dow Jones yang ada di Amerika, bursa Dow Jones itu jebol langsung rontok ke bawah gitu ya. Nah, kenapa kok Dow Jones itu rontok ke bawah ya? Simply juga pada saat itu Amerika belum sebesar sekarang. Ya, at that time tuh Eropa was they used to be very big ya, dia menguasai perekonomian di dunia itu very big. Asia basically no one at that time gitu ya, let alone China siapa gitu ya, bukan siapa-siapa at that time ya. India is just a fraction aja dari ekonomi gitu ya. Jadi Eropa waktu itu kan masif sekali ya pada saat itu. Nah, ketika Prancis jatuh di sini, pasti perekonomian itu guncang pada saat itu. Ya Dow Jones akhirnya bereaksi gitu kan ya. Terus kemudian mulai itu ada recovery. Nah, sama waktu COVID pertama kali di China mulai muncul, terus China melakukan lockdown ya, itu juga sama kan, jebol juga kita kan kayak begini. Ya kan? Setelah kayak begini terus recover gitu ya, pelan-pelan recover. Ya, ini sama dulu di World War juga seperti itu. Nggak taunya setelah selesai ya ternyata dikasih hadiah sama Jepang ya, Pearl Harbor gitu kan. Nah setelah Pearl Harbor habis lah gitu ya Dow Jones ya, terus dari titik tertinggi ya kurang lebih di 150-an ini turun hingga mungkin di 90-an, cukup dalam gitu ya penurunannya ya. Pretty much sebenarnya ini penurunan yang 150 ke 90 itu ya 60 poin ya, 60 bagi 150 itu berapa ya, udah sangat-sangat dalam ya, almost half ya, basically ya. Jadi ya 40% gitu katakan ya. Jadi ya, basically this is crisis gitu ya. But after di sini itu Doolittle rate ya di sini ya. Ini yang menandakan pada saat itu si siapa namanya dibales ya, Jepang pada saat itu dibales. Yang film Pearl Harbor ya, ini Doolittle rate ini ya, yang pada saat itu ngirimin pesawat ya ke Jepang pada saat itu, basically suicide mission ya. Setelah itu terus rally kencang ya, bukan karena Doolittle-nya, bukan karena si Amerika finally join the war and then terus kemudian orang euforia gitu ya, no gitu ya, simply karena apa, if you look at saya jadi nyambungnya ke film ya, walaupun ini bukan cerita sejarah yang sebenarnya, tapi saya mau tunjukkan cuplikannya, yaitu adalah film Captain America, The First Avengers gitu ya. Oke. Di film Captain America The First Avengers itu Steve Rogers itu disuruh jualan bond, kalau masih ingat ya, ya kan, disuruh jualan bond untuk membiayai perangnya gitu ya. But definitely the function of the bond is not untuk membiayai perang aja gitu ya, tetapi juga untuk membiayai perekonomian dari Amerika. At that time, uang itu tidak bisa dicetak sedemikian mudahnya. At that time, ya, during 1900 awal ya, hingga krisis Perang Dunia Kedua gitu ya, uang itu untuk dicetak mereka harus menyertakan emas di situ, berupa ada jaminan emas. Jadi itu ada certain ratio yang mereka harus jaga di situ. Karena tujuannya supaya tidak ada inflasi atau segala macam. But pada saat itu ya, kalau aku mundurin lebih panjang lagi, krisis the Great Depression itu basically karena peristiwa ini, karena pencetakan uang itu di-pack oleh emas, makanya itu menciptakan Great Depression. Tapi itu nanti panjang lagi, aku nggak akan kutip soal itu. Tapi kalau kita ngelihat gitu ya, artinya apa gitu ya, that Steve Rogers yang jualan obligasi itu basically dia melakukan
Amerika datang, udah lah kita nggak usah, kita singkirin dulu ya kan, pakai emas ini, udah cetak duit aja gitu ya. So basically government tuh terbitin bond, nanti yang nyerap juga central bank juga at that time gitu ya, basically sama kayak sekarang kan, nerbitin bond ya kan, untuk nge-push liquidity to the market ya intinya. Yes, basically itu seperti itu aja gitu loh. Jadi basically itu sebenarnya cuma nge-push liquidity aja ke market. Ingat, stock market itu bukan fundamental game. Stock market itu is a liquidity game. What I mean with liquidity game is, kalau gini, kalau seandainya kita disuruh ada mobil, ya, ada mobil, misalkan kita katakan aja Mercy, gitu ya, ada mobil Mercy ini dijual mungkin Mercy seri C, gitu ya, yang harganya mungkin close to 1 miliar. Dijual baru crash gitu ya 300 juta saja gitu kan, fundamentally sound ya kan, Mercy ya, is a Mercedes-Benz gitu ya, cakep ya, engine-nya engine Jerman ya, kencang, wah udah cakep, harga 1 miliar dijual 300 juta. Pertanyaanku, apakah orang itu akan beli? Depends karena apa? Depends ada duitnya apa enggak. Iya toh, as simple as that. Gitu toh. Meskipun harganya turun 70% dari 1 miliar ke 300 juta, kalau nggak ada duitnya nggak ada yang beli. Iya. Gitu kan. Tapi kalau Mercy C harganya jadi 2 miliar atau naik 2 kali lipat, tapi semua orang duitnya naik 10 kali lipat, ada yang beli nggak tuh Mercy? Jawabannya ada. Gitu kan. Sama gitu kan. Ketika krisis gitu ya, ketika uang itu dibanjirin, uang itu dicetak, ya kan, uang itu kemudian digelontorkan, suddenly money is cheap. If money is cheap, semua orang punya duit, pasti yang ujung-ujungnya yang terjadi adalah harga aset itu akan naik. Gitu ya. Aset apa? Aset apa saja, gitu kan. Mau itu harga saham, ya harga obligasi, kemudian juga ada harga rumah gitu ya, bahkan makanya inflasi itu pasti juga akan naik gitu ya. Peristiwa sekarang ini ya, dimana kalau kita ngelihat COVID ini itu sama seperti kita melihat, seharusnya ya kita melihat ini itu seperti World War II. Masih banyak krisis-krisis yang lain gitu ya, yang kira-kira mungkin sedikit nyerempet gitu ya, tapi menurut saya krisis World War II ini lebih representatif gitu ya. Lebih relevan buat dijadiin contoh. Lebih relevan gitu ya. Karena kondisinya cukup mirip. Ketika orang akhirnya juga nggak bisa berkegiatan dan ekonominya juga ikut turun gitu kan. Betul gitu. So, nah terus, ya, terus gimana Ben? Krisis 2008 juga orang banyak tanya ya, gitu ya. Ya itu juga sama sebenarnya. Pada saat itu kan krisis 2008, aku nggak usah tampilin lah ya, gitu. Tapi krisis 2008 itu kan basically kunci Amerika keluar dari krisis 2008 itu apa sih? Cetak duit. Pada saat itu kan the Fed-nya adalah chairman of Fed ya, pada saat itu adalah Ben Bernanke ya. Di mana Ben Bernanke itu adalah dia tuh S3-nya, disertasi S3-nya gitu ya. Itu adalah dia disertasinya itu mempelajari mengenai krisis the Great Depression. Menurut dia pada saat itu krisis Great Depression itu bisa dihindari kalau Amerika itu memiliki kemampuan untuk cetak uang pada saat itu. At that time nggak bisa, gitu. At that time pada saat itu ke hambat ya dengan yang namanya sistem emas itu tadi. Itu. Jadi memang akhirnya ya dia ketika di 2008 ya udah gue jadi the Fed-nya kan, orang udah pada krisis, ya udah gue cetak duit aja. Nggak taunya kan krisis 2008 cuma kayak yang wah pada saat itu kan seremnya bukan main ya, orang-orang kayak waduh
gimana ini udah kayak kiamat gitu ya. Like everything is crash gitu kan. Iya gitu ya, bursa sampai ditutup loh pada saat itu ya. Lehman bangkrut lah apa segala macam, waduh udah katastrofik sekali gitu. Gak taunya 2009 kayak lah udah nih gini doang nih gitu kan, seolah-olah kan kayak gitu kan. Sama lah, kita juga kira mirip seperti itu. Yes. So from the previous crisis sebenarnya bisa kita bilang memang kuncinya adalah pemerintah itu dalam menghadapi suatu krisis mau nggak mau injek liquidity kan, seperti yang terjadi sekarang. So very logic ketika liquidity diinjek, harga-harga aset itu akan naik. Seperti mungkin yang terjadi dari Maret sampai sebelum tutup tahun ya, Bern, itu level terendah di Maret itu kan naiknya tinggi sekali tuh sampai akhir tahun. Betul. Nah, tapi mungkin yang mau ditanyain adalah how long sih, itu kan memang non pandemik ya, itu semua. Kalau misalnya kayak 2008 after a year it's kayak saham udah balik lagi. Nah, mungkin bisa diceritain yang gue nggak tahu nih, kalau yang di World War II how long sih dari recovery-nya gitu, how long it takes? Basically World War II itu juga sama ya. Jadi World War II, if you look at World War II, basically itu mereka krisisnya lebih lama ya. Krisisnya itu mereka it takes dari peak ya sampai kemudian ke bottom itu kurang lebih hampir 2 tahun gitu ya, bisa dikatakan. Kalau di COVID ya, itu pada saat itu jauh lebih cepat gitu ya. Kita basically cuma sebulan. Sebulan atau udah nyampe bottom tuh udah paling 2 bulan lah katakan gitu ya. Basically pada saat jebol-jebol itu mulai bulan-bulan Maret gitu ya, paling Mei gitu ya, kita udah rasanya kok udah selesai gitu ya. Mei atau April gitu, bahkan di beberapa belahan dunia yang lain gitu. Kenapa kok di krisis World War II itu dari peak ke bottom itu bisa sampai lama ya? Ya itu karena Amerika tidak ikut serta di dalam perang tersebut. Amerika masih berlama-lama kan, menunda kan. Mereka kan masih ya udah diem aja, gini aja gitu kan. Pada saat itu kan mereka aduh siapa ya nama presidennya itu saya lupa, Roosevelt ya. Dia kan berjanji di kampanyenya itu supaya mereka tidak akan ikut serta ke dalam perang gitu kan. Ya janji itu yang dia harus tepati. Tetapi ketika Pearl Harbor dia kan, wah ini ya kan, gua udah masa gue nggak ikut perang nih gitu kan, udah diserang gitu kan. Nah disitulah bottomnya justru. Nah kalau di kita sekarang juga sama gitu kan ya, bahwa ya kalau kita kan karena udah krisis sehingga akhirnya dicetak uangnya. Nah kalau belajar dari krisis-krisis sebelumnya sih ya, kita nggak ngomongin hanya sampai ke global financial crisis ya, atau World War II gitu ya. Mungkin aku akan coba kita lihat di page 8. Boleh minta tolong sih ke 8. Nah, ini dia. Ya ini sebenarnya udah agak lama juga sih ya. Aku ambil datanya. Jadi kalau kita lihat aja, kita itu ada beberapa, total itu ada 10 krisis gitu ya. Kalau kita keluarin krisis COVID ya tahun 2020 kemarin, dari setelah World War II hingga sekarang ini gitu ya. Nah, jadi sorry nih mungkin kalau ada yang teman-teman yang ngikutin Zoom mungkin agak sedikit burem gitu ya. Tapi mungkin bisa dilihat di YouTube-nya kita aja supaya nanti lebih jelas. Something to do with inilah keburaman chartnya ini, something to do with the program yang kita pakai. But let's talk about the crisis gitu ya. Hopefully you can see it clearly. Nah, ini adalah krisis yang jadi kalau kita katakan gitu ya, kalau aku mau katakan krisis itu tidak dimulai dengan adanya resesi. Ya, krisis itu diakhiri ketika resesi sudah official diumumkan, gitu ya. Jadi kalau koran-koran gitu ya, kayak CNBC Indonesia, misalkan kayak Kontan dan lain sebagainya, pada saat resesi Indonesia resmi resesi gitu ya.
itu bukan awal dari krisis, itu adalah akhir dari krisis. Karena krisis itu selalu diakhiri dengan resesi, dan bull market itu selalu diawali dengan recovery, gitu kan? Pasti, gitu kan? Itu sudah pasti terjadi. Nah, krisis di capital market, ya menjelang resesi sudah jebol duluan, gitu kan? Market capital market itu selalu ahead of the data. Ingat ya, saham ya itu adalah the mother of all indicator, gitu. Jadi saham the price ya, the stock price itself is actually the mother of all indicator. Jadi kalau saham itu udah bereaksi ya ahead, biasanya baru newsnya kan belakangan. Oleh karena itu kan biasanya kita selalu ada istilah sell on news, buy on rumors, gitu kan? Selalu ada istilah seperti itu. Nah ini sama juga, gitu ya. Ketika stock market itu, ini yang warna hitam kan ya, ini pada saat pada saat di mulai krisis ya, stock market tank kan, wow jebol nih ke bawah nih, gitu ya, jebol ke bawah. Terus kemudian ketika ini selesai ya, economic recovery, jadi resesinya itu udah diumumin, sudah mulai recover. Nah, stock marketnya udah recover duluan di sini. Ini titik 0 itu adalah titik recovery-nya ya. Jadi recovery-nya itu udah mulai berapa bulan sebelumnya. Nah, hal ini apakah kalau kita bandingin dengan 10 krisis sebelumnya, di rata-rata gitu ya, dimediankan, sama nggak trennya? Mirip. Tren-trennya ini mirip sekali gitu ya. Cuma karena krisis COVID ini begitu cepat, ya akhirnya juga recovery-nya juga cepat gitu ya. Tapi biasanya menjelang resesi, coba dilihat ini yang merah ini. Ini median dari 10 krisis sebelumnya. Udah jebol duluan gitu ya. Baru setelah itu rally gitu kan ya. Selalu seperti itu. Coba kalau kita lihat gitu ya, krisis global tahun 2008. Ya, krisis global tahun 2008 itu yang paling serem itu bukan terjadi ketika Lehman Brothers itu bangkrut. Gitu. Basically itu udah menjelang akhir banget itu. Udah seakhir itu bukan ya nggak seakhir-akhirnya ya. Akhir dari krisis global itu rally-nya itu seingatku itu bulan-bulan Maret, rally-nya krisis global itu ya. Tapi likuiditas itu membaik secara signifikan itu sejak dari bulan Desember 2008. Baru rally-nya itu Maret 2009 seingatku ya. Nah, kalau kita lihat sampai akhir tahun ya. Terjadi terus itu sampai akhir tahun tuh rally-nya tuh. Gitu. Nah, jadi dari bulan September sampai bulan Desember tuh sebenarnya udah hampir menjelang usai. Yang paling paling mengerikannya itu ya dari awal tuh begitu sampai rontok gitu. Bahkan krisis global itu sebenarnya udah terjadi dari tahun 2007 ya. Lagi-lagi saya mengacu ke film, yaitu adalah Big Short gitu ya. Kalau kita suka nonton film-film yang berkaitan dengan capital market, coba nonton Big Short gitu ya. Itu is a good movie, is a good education juga ya. Is based on true story juga, di mana ya sebenarnya global financial crisis itu ya orang begitu euforianya sehingga di 2007 itu ketika udah mulai batuk-batuk dihiraukan gitu loh sebenarnya itu. Jadi ya konyol juga. But look at the chart gitu ya. If you look at the chart tadi, ya sebenarnya masa recovery itu akan masih panjang sekali gitu ya. Jadi sampai bull marketnya sendiri itu berlangsung sampai 36 bulan. Median dari 10 krisis sebelumnya. Ya, jadi dari 10 krisis itu kalau kita rata-ratain recovery periodnya itu terjadi 3 tahun selama berturut-turut gitu ya. Betul. Ya masih 2023 kalau kita following this trend ya. Gitu. Jadi masih dalam 2023, 2022. Nah, 2023 kalau kita ambil titik 2023 itu bertepatan juga dengan janji The Fed akan melakukan first tapering. Gitu. Jadi pas kan, timeline-nya itu kelihatan tally gitu ya, kayak all stars are aligned gitu ya, kelihatannya semua bintang itu udah berjajar gitu. Tinggal dihubungin aja gitu, tinggal dihubung-hubungin aja gitu kan. Ya ini kalau ilmu-ilmu cocok logi gitu kan ya. But make sense gitu ya. Dan yang di sebelah kanan ini kita bisa lihat lah ya. Basically ini gambaran dari banyak krisis sebelumnya.
bisa dilihat itu chartnya udah kayak urek-urek nggak jelas, tapi ya basically kalau dipedianin jadi yang sebelah kiri gitu aja, nggak usah dilihat sampai terlalu detail gitu. Oke, so banyak banget ya yang bisa diambil sebenarnya dari krisis-krisis sebelumnya kita pelajarin. Ternyata memang rules of thumb-nya ketika krisis itu terjadi, ya inilah respon pemerintah seperti ini, menggelontorkan liquidity sehingga aset price naik. Dan setuju banget kata Bernard, saham itu selalu bergerak one step ahead sebelum datanya keluar. Sebenarnya kita semua udah tahu, tapi kayak mungkin karena di masa-masa seperti ini khawatirnya lebih mendominasi ya, Ben, ketidakpastiannya lebih mendominasi gitu. Betul. Nah, mungkin kalau dari sisi Bernard sebagai fund manager juga di Trimegah Asset Management, how do you see personally this pandemic, COVID-19 pandemic ini shape our market sih? Oke. Shape our market ya. Jadi kalau kita jadi different dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Oke, that's actually a good question ya. Sebenarnya ini juga mirip gitu ya. Kalau kita ambil hikmahnya gitu ya dari apa yang terjadi di luar negeri gitu kan ya. Kalau kita lihat dengan apa yang sudah terjadi di luar negeri, kira-kira apa sih sektor mana gitu ya yang akhirnya menjadi sangat benefit dari yang namanya pandemi ini gitu ya. Nah, ini berkaitan juga, nanti pertanyaan ini berkaitan dengan banyak sekali klien yang menanyain ke saya ataupun kita ya as institusi, kenapa sih kok indeks kita ini sideways mulu gitu kan, boring gitu. Ya mungkin ini kalau investor-investor baru yang angkatan kolonial nih kan udah mulai ngerasain market yang gak naik terus kayak 2020 kan ya, Ben ya. Betul, lebih sideways kan, gitu kan. Nah, jawabannya itu sebenarnya juga jawaban dari pertanyaan lu tadi nyebut itu adalah juga sama dengan jawab pertanyaan kebanyakan klien kita yang menanyakan kenapa kok indeks kita sideways gitu ya. Dua pertanyaan berbeda, satu jawaban. Nah, kalau kita lihat di luar negeri gitu ya, di Amerika atau negara lainnya, saham-saham yang berhubungan dengan teknologi itu yang berperforma luar biasa bagus gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sana gitu ya. Jadi karena kenapa ya, orang di rumah aja bos gitu kan, ya mau ngapain lagi, ya main game lah gitu kan, belanja online lah gitu kan, duitnya nggak dibuat ngapa-ngapain, nggak dibuat luar negeri, nggak dibuat berpergian, tiba-tiba gue punya banyak duit, beli ini iPad lah. Gitu. Tolong lo jawabnya kerja juga kan online gitu. Jangan iya betul, itu juga tuh, itu sersan, serius tapi santai kan. Jadi itu terjadilah ya di luar negeri, sama gitu ya. Nah, unfortunately di Indonesia saham-saham yang sifatnya itu teknologi itu nggak banyak, masih belum banyak. Jadi di tahun 2020 kemarin ya kita masih banyak saham-saham lain lah ya yang mulai naik gitu kan. Tapi untungnya nih, dan akan terus seperti ini ya, di tahun 2020 mulai banyak saham-saham teknologi yang sudah melantai di bursa atau akan melantai di bursa gitu kan. Nah ini menarik gitu kan. Nah hal ini nanti makanya nanti ke depan ini webinar kita juga banyak berkaitan dengan ini ya, perusahaan teknologi gitu ya. Next week kita juga bisa kasih view. Jadi sebenarnya kalau gue lihat kan di market banyak yang men-tag ini digital company loh gitu. Kalau dari sisi view Trimegah sendiri, apa sih yang kalian acknowledge atau value sebagai digital company? Nah, value sebagai digital company itu sebenarnya kita harus melihat itu dari kacamata ekosistemnya gitu kan ya. Kita melihat ya apa juga bisa dibikin digital gitu ya. Banyak bank-bank digital bodong gitu kan, dibilangnya gue digital loh supaya naik gitu harga sahamnya ya. Tapi apa yang digitalin?
Ya sekarang bisa transfer online. Ya itu mah online banking gitu kan. Udah mobile banking udah dari kapan tahun itu bos gitu kan. Ya kayak begitu gitu. Jadi saya juga ya hal kayak begitu itu bukan digital ya gitu kan ya. Yang benar digital itu adalah mereka itu sekarang tidak untuk pembukaan rekening, untuk reach ke customer itu tidak perlu lagi customer harus datang ke bank gitu ya, harus datang ke bank, diwawancara sama teller, bla bla bla. Ya itu kalau dari sisi bank ya. Terus kemudian mereka dari sisi pemberi loan ya, loan juga, aku mau dapat loan dong, aku mau minta loan gitu ya dari bank. Ya tidak perlu harus due diligence-nya juga harus melalui tatap muka dan lain sebagainya. Dan yang tadi aku sudah sebutkan dan yang paling penting, digital itu harus mempunyai ekosistem yang besar, di mana ekosistem itu yang nantinya itu membuat pertumbuhannya akan sangat cepat, gitu kan. Nah, saham-saham seperti inilah yang reshape the market, gitu. Lah hubungannya apa? Kok ada saham begini kok indeks kita jadi sideways? Hubungannya apa, gitu kan? Nah, karena sekarang ini semua investor yang ada di seluruh dunia, baik foreign maupun lokal, mereka itu sudah males pegang saham old economy. Mereka pengennya pegang saham new economy. Oleh karena itu ya, kita banyak melihat banyak saham-saham old economy yang tadinya primadona mulai ditinggalkan, gitu ya. Nggak usah sebut nama juga, gitu kan ya. Bisa dicari tahu lah. Nah, saham-saham old economy yang mulai ditinggalkan ini, mereka pindahin dananya ke saham-saham new economy, gitu kan. Nah, sebagai salah satu contoh misalkan, gitu ya, eh, ada salah satu perusahaan bank BUMN, gitu ya, saya nggak perlu sebut namanya. Bank BUMN ini punya anak usaha, ya, yang anak usahanya ini dikonvert menjadi bank digital, gitu kan. Dan memang Bank BUMN ini sangat fokus ya terhadap mikro ya, komunitas mikronya. Ekosistemnya itu sudah luar biasa besar. Dan Bank BUMN ini memang memiliki kapasitas, memang memiliki know-how yang sangat baik dalam dunia digitalisasi itu tadi. Dia memiliki platform yang luar biasa bagus juga. Gitu. Unfortunately, nggak banyak orang yang tinggal di kota yang tahu. Tapi Bank BUMN ini bank BUMN terbesar ya yang ada di Indonesia. You know lah siapa gitu ya. Uh, dia punya anak usaha bank digital ini, market capitalization-nya hanya 10%, nggak sampai bahkan dari induknya. Ya, yang ini naik terus, tapi anak usahanya yang ini turun terus atau ya dijualin gitu ya. Transaction value-nya ya, yang saham anak usahanya yang digital ini 4,2 hari yang lalu ya, 450 miliar sekian, yang market cap-nya induknya ya, yang market cap-nya 10 kali lipat, transaction value-nya 430 miliar sekian. Yang lebih kecil malah lebih tinggi market capitalization-nya, gitu kan. Nah, di market itu juga terjadi seperti itu. Jadi, yang old economy ini turun, yang new economy itu naik. Tapi netting, saling netting kan. Sehingga akhirnya bursa saham kita menjadi sideways, tidak bergerak ke mana-mana. Tunggu sampai nettingnya ini selesai, maka nanti ini udah selesai dijualin, ininya terus naik, gitu kan. Jadi nanti akan bursa saham kita akan mulai rame lagi, foreign-nya tuh akan mulai rame lagi, gitu kan. Dan ini sudah terjadi, gitu kan. Bursa saham kita itu sudah dijualin 4 tahun berturut-turut. Why? Ya karena kita nggak punya yang namanya saham-saham new economy. Beda sama India. India 30% marketnya new economy ya. Iya kan? New economy beda. I can give you satu presentasi. Kita boleh menuju ke slide 34. Okay. So do you think that mungkin sebelum masuk slide juga, do you think nanti kita view-nya dari Trimega juga old economy ini akan kita kurangin atau gimana, Ben? Betul ya. Jadi sorry, ini bukan 34 ratingnya. 34
Jadi, nah oke. Jadi kalau kita ngomongin old economy ya, I'm not saying kita nggak perlu punya. Depends semuanya itu ke rasionalisasi ya. Jadi kita harus melihat bahwa seberapa murah sih saham-saham yang old economy ini. Eventually mereka akan generate value gitu kan ya. Nggak mungkin lah mereka juga akan ditinggalin 100% gitu ya. Tapi yang di new economy itu yang kita harus closely watch. Kita harus lebih fokus di sana gitu ya. Nggak apa-apa, indeks target, indeks IHSG itu nggak apa-apa, nanti nggak kemana-mana, nggak apa-apa. Biar fund kita aja yang kemana-mana gitu kan. Fund kita yang ke atas gitu kan, trajektorinya gitu kan. Tapi ya kita nggak perlu membahas mengenai nanti ya sih gimana gitu kan. Ya kita harus punya right decision di sini gitu kan. Kita mau nunggangin yang mana. Nah, inilah yang aku mau katakan di sini ya, bahwa mengenai kita lihat evolusi ya dari bursa saham S&P ya yang ada di Amerika gitu ya. I think ini juga terjadi di banyak negara. If you look at top 10 ya, 10 besar market cap ya saham-saham yang ada di S&P 500 di tahun 1990. Top 10-nya coba dilihat. I hope teman-teman ya, mohon maaf teman-teman yang join di Zoom call agak mungkin burem gitu ya. Saya mohon maaf, tapi kalau mau lebih tahu lebih detail bisa cek di YouTube-nya. Nanti tayangan ini akan lebih jelas. But anyway, kita ngomongin soal S&P market cap, aku bacain aja. Top 10-nya itu ya Exxon, Philip Morris, Walmart, General Electric, Merck, Coca-Cola, IBM, AT&T, Royal Dutch Petrol, ya atau Shell ya, Royal Dutch Petrol itu. Terus kemudian Bristol Myers Squibb ya. At that time majority-nya itu kalau nggak dikuasai sama perusahaan consumer, berarti dikuasai sama perusahaan oil and gas. Ya. Nah, kalau kita lihat top 10 market cap di tahun 2020 kemarin, coba kita lihat Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, gitu-gitu. Ya, bahkan ada di sini terus ada ya Berkshire Hathaway ya, Berkshire Hathaway ya juga salah satu yang gede. Ada Visa, Johnson & Johnson, Walmart, JP Morgan Chase. Basically Visa juga udah bisa dikatakan sekarang juga bisa dikatakan perusahaan teknologi ya. Bisa dia online, dia bisa sekarang ini digital payment ya bisa dikatakan ya, payment gateway ya. Itu sekarang juga booming gitu ya. Sekarang bisa dikatakan itu memang terlihat sekali di sana juga terjadi pergeseran ya untuk betul market cap dari yang tadinya heavy di consumer sama oil and gas, mulai betul 2020 ini kita ngelihat yang market cap-nya besar malah yang base-nya teknologi gitu. And this is yang kita expect juga akan terjadi di market kita kan ya Ben? Betul. Nah, coba kita cek slide berikutnya. Boleh ke slide berikutnya? Nah, Nasdaq kita bandingin sama S&P. It tells everything lah chart ini. Ya kan? Nasdaq itu yang warna orange, S&P yang warna kuning. Gitu kan? Di tahun 2008 sampai tahun 2021 kemarin, nggak banyak hedge fund yang bisa mengalahkan S&P. I'm talking about S&P alone ya. I'm not talking about Nasdaq. Ngalahin S&P aja nggak bisa. But actually the recipe ya, the formula, the recipe untuk ngalahin S&P simple. Caranya gimana? Udah replicate Nasdaq aja. Gitu. Oke. So even Warren Buffett datanya gitu. Sudah berbicara ya. Betul, gitu. Jadi I think we need to open our eyes, gitu ya. Memang banyak orang yang menentang, gitu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa bahkan ada yang menjelek-jelekan, gitu ya. Bahwa mengatakan bahwa itu orang yang berinvestasi di perusahaan teknologi itu cuma hanya untuk fund manager saja, karena fund manager itu nggak takut rugi karena nggak takut merugikan uang orang lain ya jawabannya. Ya justru merugikan uang orang lain ya kita takut lah. Gimana? Urusannya panjang bos, gitu kan? Urusannya panjang lah. Oke, menarik banget nih pembahasan dari belajar dari krisis and then how this crisis, this pandemic sebenarnya nge-shape our market tuh akhirnya kita ngelihat
berarah sama seperti regional yang sekarang dipenuhi sama saham-saham teknologi, dan kita expect juga ini terjadi di market kita pada akhirnya gitu. Oke, Ben, mungkin kita sambil jawab-jawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang udah banyak banget nih di Q&A box. Mungkin aku awalin dari sini. Ini ada dari Mbak Zuldana Nela dari Dapen BPD SB. Pertanyaannya itu, ini kayaknya butuh diyakinkan untuk mulai subscription nih, Ben. Karena pertanyaannya, outlook kita untuk sepanjang sampai akhir tahun ini, apakah sesuai dengan target awal indeks itu bisa ke 7.000 lagi? Perkiraan recovery-nya kapan, dan bagaimana kita menyikapinya dalam pengelolaan produk reksadana gitu. Mengingat kami masih belum confidence untuk subscribe reksadana lagi. Jadi ini butuh diyakinkan kayaknya dengan penjelasan kita. Gitu. Nah, oke. Tadi yang seperti saya katakan tadi ya, bahwa kita sebaiknya tidak terlalu pikirkan lagi mengenai IHSG gitu. Karena ada terjadi pergeseran, ini transisi gitu ya. Dan mungkin saya nggak tahu sampai kapan transisi ini terjadi. Saya sempat ngobrol dengan salah satu broker ya, salah satu sekuritas yang sangat aktif dalam IPO ya. Mereka tuh sampai buka rekrutmen di investment banking itu sampai segala posisi, literally segala posisi mereka tuh buka gitu ya. Dan sampai nolak-nolakin IPO. Ya, karena akan ada banyak perusahaan-perusahaan startup ya, perusahaan-perusahaan teknologi yang tahun depan, akhir tahun ini sampai tahun depan itu akan terus melantai di kita gitu ya. Jadi kita sebaiknya kita sudah tidak jangan melihat lagi yang namanya IHSG itu seperti apa gitu. Tapi kita lihat fund-nya. Saya nggak mau jualan, maksudnya Trimegah, wah ini harus upload ya, Trimegah bla 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 gitu kan. Yang mau saya katakan di sini, pilihlah reksadananya yang punya size yang tidak terlalu besar. Pilihlah reksadana yang size-nya itu ideal. Kenapa size-nya itu ideal? Ya, size-nya itu cukup lincah untuk bermanuver. Kebetulan reksadana Trimegah itu berada di size tersebut. Tapi silahkan kalau memang suka merek-merek lain gitu kan ya. Walaupun kita kita nggak jualan gitu kan ya. Definitely silahkan. Tapi anyway gitu kan ya. Saya yakin itu mereka juga teman-teman juga, mereka juga pengelolaannya sangat profesional, sangat baik. Kita juga kenal. Kenapa kok reksadana yang memiliki AUM yang cukup lincah ya untuk bermanuver ya, itu sangat penting di momen-momen seperti sekarang. Bayangin saya punya reksadana yang AUM-nya itu gede sekali gitu ya. Berapa, mungkin bisa sampai ada nggak tahu ya berapa belasan triliun atau berapa triliun gitu ya, atau bahkan mungkin ada yang sampai puluhan. I don't know apa ada yang eksis apa enggak ya, berapa sedikit reksadana yang sebesar itu. Itu sekarang ini kalau seandainya saya masih terjebak posisi saya di old economy stocks, kemudian saya harus pindahin ya ke new economy stocks, wah itu painful sekali. Karena saya akan menembak kaki saya sendiri, gitu kan. Tapi because they are stupid loh, mereka orang-orang pandai loh. Mereka tuh orang-orang yang luar biasa pandai. Dan saya sangat respect. Tapi pasti akan kesulitan sekali, gitu kan. Pasti mereka itu, karena ya itu kayak ngebelokin sebuah kapal tanker, gitu kan. Kayak gitu. Heavy gitu ya rasanya ya. Karena heavy sekali, gitu kan. Nah, tapi reksadana yang punya size yang cukup ideal, disinilah lebih mudah kan untuk kita bermanuver, ya kan? Terserah mau pilih reksadana yang mana, reksadana kita atau toko sebelah, terserah gitu kan. Tapi ya kita nggak bisa lagi sekarang itu pola pikir kita, jangan dibuat pola pikirnya itu hanya stuck di IHSG, gitu kan? Karena ini sudah beyond that. Karena orang-orang yang ada di seluruh dunia itu sekarang mereka ingin, they want a piece of Indonesian e-commerce, they want a piece of Indonesian tech startup, semua lah. Gojek bisa sebesar ini. Kita ngobrol sama, ya kita kan part of Northstar, kita ngobrol sama salah satu partner Northstar yang Pak Hengki ya, Pak Hengki Priana kan dulu founder Google Indonesia. Dia
bilang gitu ya bahwa at that time itu Google itu memprediksi valuationnya startup ya, teknologi company di Indonesia itu 100 billion di tahun 2000 berapa, 2025 atau berapa gitu. Ya, only in Indonesia ya, Indonesian presence only. Tapi basically tahun ini aja itu udah 100 billion ya, kalau kita total ya. Kalau kita ngomongin Shopee-nya alone ya, kita nggak ngomongin Sea ya. Sea kan ada presence di mana-mana. Valuation Shopee Indonesia sendiri berapa? Wong foto aja aiming for berapa puluh gitu kan. Grab Indonesia sendiri berapa? Bukalapak udah berapa? Gitu kan. Ya kan, kita ngomong yang kayak gitu, ya kan beberapa, ya udah lewat lah mungkin this year alone gitu ya. Oke, so Jadi gitu. Ya sebenarnya jadi lebih baik karena kita juga lagi kita ngelihat indeks itu ke depannya bakal berubah lah ya, karena akan makin banyak saham-saham teknologi yang masuk. Jadi mungkin fokusnya ini jangan berapa nih nanti IHSG di akhir tahun gitu. Lihat fund-fund yang memang mengikuti atau view-nya ini juga sama seperti ekspektasi mengenai saham-saham teknologi ini ya kayaknya ya Ben ya gitu. Karena yang ikutan dari sekarang inilah yang akan mendapatkan hasil yang paling optimal gitu dibanding nanti baru ikutan pas semuanya udah kejadian gitu kan. Karena seperti yang tadi Bernard bilang kan saham selalu bergerak sebelum datanya keluar gitu. Jadi memang kita kalau di Trimega kita punya ekspektasi bahwa si saham-saham teknologi ini akan merubah wajah IHSG kita ke depannya gitu. Jadi lihat fund-nya dan pilih fund yang punya size cukup agile, yang cukup bisa bergerak dengan mudah gitu, untuk bisa bermanuver dengan mudah sehingga dia adjust-nya juga lebih gampang gitu ya Ben ya. Betul sekali. Oke, semoga menjawab Mbak Nela. Kemudian Ben selanjutnya, oke ini ngomongin tren suku bunga rendah ya. Ini kan kalau dilihat tapering or not tapering, inflasi tinggi, suku bunganya mau dinaikin apa enggak, itu isunya udah udah sering sekali gitu. Nah, kalau view-nya dari Trimega sendiri gimana nih? Dan jadinya ditranslate ke strategi kita terkait view suku bunga rendah, tapi juga kalau dilihat sahamnya quite volatile, tapi juga sideways gitu. Jadi mungkin dari teman-teman investor juga agak bingung nih, how we translate this informasi, dan kalau dari Trimega sendiri view-nya seperti apa dan gimana itu ditranslate ke managing portfolio reksadana kita gitu. Oke. Jadi era suku bunga rendah dengan pengelolaan strategi investasi ya, gitu ya. Kalau aku rekap ya. Kalau sebenarnya era di suku bunga rendah ini biasanya kita ngomong dulu dari sisi fixed income lah ya. Saya nggak expert I'm not saying I'm expert juga. Karena maksud saya nggak begitu banyak ngeliatin ya reksadana fixed income ya, atau instrumen fixed income in general gitu ya. Saya hanya ngeliatin kulit-kulit dan makronya saja. Tapi nanti saya akan kembali lagi ke equity, tapi before itu saya ngomong fixed income dulu deh gitu ya. Ya memang suku bunga rendah ini kelihatannya masih so far gitu ya, masih akan terus berlangsung. Nah, di Amerika sendiri sih kelihatannya udah mulai kalem sih ya, si siapa namanya 10 years bond di sana ya. Tadinya orang bisa expect sampai ke 2% dan segala macam gitu ya. Waktu di 1,6 ya, waktu di 1,6 sempat 1,7 ya, pada saat itu orang udah takut-takut sendiri, nggak taunya sekarang 1,4 gitu ya. Jadi kelihatannya sih nggak ada masalah yang sampai berarti seperti apa juga gitu ya. Terus kalau gue lihat juga kayaknya responnya mulai easing ya, mulai softening gitu. Iya, kalau isu-isu gitu ya. mengenai suku bunga ini mau naik apa enggak tuh responnya kayak mungkin udah di price in gitu, udah mulai softening. Betul. Kelihatannya sih seperti itu gitu ya. Di Indonesia sendiri obligasi kita sih belum recover banyak ya, setelah tahun lalu juga
setelah tahun ini sempat terkoreksi ya gara-gara isu-isu inilah ya gitu. Tapi suku bunga itu kan berkaitan dengan yang namanya likuiditas gitu kan ya. Nah, likuiditas di Indonesia ini masih curah gitu ya. Kita aja ada penempatan mau berusaha pada penempatan money market gitu ya. Itu di beberapa bank buku 3 nolak penempatan karena kebanyakan likuiditas gitu. Jadi saya juga kaget gitu ya ada peristiwa seperti ini di mana kelihatannya likuiditas ini begitu berlimpah ya. Jadi saya rasa suku bunga itu masih akan rendah lah ya. Nah, terus kalau dihubungin ke ekuitas itu seperti apa gitu kan ya. Nah, ingat suku bunga rendah itu kan berarti biasanya berkaitan ya walaupun memang agak jika nenek, tapi biasanya suku bunga rendah itu kan easy money policy sama dengan likuiditas yang lebih banyak gitu ya. Kalau kita katakan, jadi kita bisa simpulkan di sini kalau likuiditas itu banyak. Ingat tadi yang saya pernah katakan di awal bahwa likuiditas itu semakin banyak, harga aset itu akan semakin tinggi, gitu ya. Jadi likuiditas yang banyak itu nanti akan mendorong harga aset. Semestinya ini juga pasti akan berkorelasi ya, baik ya di bursa saham. Ya lagi-lagi kita lockdown, gitu kan. Ingat ya, IHSG paling liquid itu di saat lockdown loh. Di saat orang nggak masuk kerja loh tahun lalu itu. Ya kan? Ketika udah masuk kerja, udah takut dilihatin bos tradingnya, ya kan? Ya, layar udah nggak bisa nih. Tapi ketika lockdown, malah paling liquid loh. Kita bisa sampai transaksi 20 sekian T pada saat itu ya. Gitu ya rasanya ya. Iya, gitu kan. Lebih enak kan sikat-sikatnya gitu kan. Nah, itu udah kalau di kantor gitu kan masih pakai batik, pakai cara panjang, ini udah kakinya ditaruh di ini lah, ambil rokok begini, wah sikat jadi, gitu kan. Kalau misalnya kekhawatiran orang ini lockdown untuk ke pasar saham, sebenarnya melihat pengalaman kita di 2020, there's no worry about that ya. There's no worry about it lah, gitu. Saya rasa ngomongin ke strategi portfolionya, ya sebenarnya sudah dijelaskan juga ya, bahwa kita lebih memilih nanti kita ingin menjadi Nasdaq daripada menjadi S&P gitu kan. Semoga menjawab gitu. Oke. Thank you Ben. Nah, mungkin the next two question ini akan lebih nanyain view lot sebagai investor ya. Kan tadi fund manager nih. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang view sebagai investor gitu. Nah, sebaiknya nih kita ngatur alokasi masing-masing ke reksadana di tengah situasi yang belum menentu kayak gini, seperti apa ya? Dia sih bilangnya pengennya minta di profil resiko konservatif, moderat, dan agresif gitu. Tapi kalau dari lo sendiri, saat ini menurut Bernard sebagai investor, portfolio lo seperti apa? Oke. Of course saya orangnya agresif. Maksud saya agresif dalam artian menurut standar gitu ya, menurut standar yang berlaku umum. Ya of course lah, seorang fund manager, nggak ada fund manager equity yang nggak agresif lah. Soalnya kan ya kita investasinya di saham bos gitu kan, ya nggak mungkin lah gitu kan. Masih kita menurut standar kita. Tapi kan benar kalau kata teman-teman banyak yang bilang kan memang uncertainty-nya tinggi ya, apalagi betul. di sideways gini. Nah kalau lo sendiri menyikapinya gimana? Oke. Sebenarnya saya tuh selalu kurang cocok kalau ditanya mengenai dibagi menjadi profil resiko yang moderat, tinggi, rendah kayak gitu-gitu ya. Saya lebih suka itu ke timing sih sebenarnya ya. Saya lebih suka itu apa yang dikatakan oleh Warren Buffett gitu ya. Kenapa yang menurut saya itu yang lebih oke. Gimana kita itu harus menaruh menurut dia. Jadi dia kan nggak pernah mau punya 100% saham ya. Pernah dia ada momen-momen seperti itu. Tapi dia juga selalu spare cash yang cukup banyak gitu ya. Very maksimum dia tuh punya paling average-nya tuh 80% gitu ya, average
Kalau dia cukup bullish gitu, kecuali marketnya lagi tank gitu ya, marketnya lagi di bawah, dia punya 100% gitu. Sebisa saya juga suka sekali dengan Dr. Tan Chong Quai, dibilang Warren Buffett-nya Indonesia. Dia seorang fund manager juga seperti saya dari Malaysia, pemenang penghargaan berturut-turut juga di Asia. Dr. Tan itu juga sama, dia nggak pernah, dia sebulis-bulisnya dia itu selalu 80%, gitu, sebulis-bulisnya dia. Kecuali marketnya udah mentok di bawah. Nah, itu udah jarang sekali dalam puluhan tahun dia hanya hitungan jari dia bisa seperti itu. Jadi saya tuh selalu suka prinsip yang seperti itu, gitu ya. Dimana kita tuh harus melihat sekarang ini is it time to buy atau bukan? Ya memang membutuhkan effort yang lebih banyak, gitu kan ya. Kalau ditanya, gitu ya, is it time to buy apa enggak sih? Gitu. Ya, it is menurut saya, gitu ya. Ini honest opinion, gitu ya. Kalau saya ditanya, posisi saya, kalau saya jadi seorang investor, saya jadi seorang investor retail seperti apa? Ya saya akan berinvestasi di seperti yang sudah saya omongkan seperti ini, gitu ya. Terbukti kok gitu. Di saat marketnya cenderung sideways, kita punya fund yang masih bisa membukukan return yang belasan persen, gitu ya. Terbukti gitu kan ya. Gitu. Kenapa? Ya karena ya strategi yang saya omongkan seperti itu tadi, gitu ya. Nah, dan kita tuh tinggal pilah-pilah aja sih, gitu ya. Kita tinggal pilah-pilah apa yang terjadi di luar negeri dan terjadi di Indonesia. Kalau kita rajin enough, kita gak perlu sampai kita ngikutin semua, gitu ya. Tapi cukup membaca situasi-situasi seperti sekarang ini, kita dengerin kiri kanan, ngikutin webinar-webinar seperti sekarang ini, kita dengerin sebenarnya nggak ada apa-apa loh, ya kan? Apakah ada krisis yang berbahaya? Gimana banget gitu. Enggak, ya kan? Apakah banyak nama-nama yang masih menarik? Masih banyak, gitu kan? Apakah banyak perusahaan teknologi yang masih kira-kira cukup menarik? Bukan tanpa resiko ya, tetap ada resikonya, gitu ya. Yes. Tapi kalau kita do our research, gitu ya, kita bisa lihat sendiri ya, seperti apa gitu di luar negeri, ya mestinya nggak ada masalah, gitu ya. Okay. Terus sama lah gitu ya. Kalau kita put itu di moderat, di risk yang high atau apa gitu ya. Saya selalu bingung ngomongnya ya, gitu. Karena sebisa mungkin ya saya nggak mengatakan bahwa polin di equity ya nggak bisa begitulah juga ya. Kita mesti itu tadi sepol-polnya kita tuh maksimal 80%. Setinggi-tingginya profil risiko kita mestinya kita cuma punya 80%, gitu kan. Menurut saya itu benar. Cuma sesuaikanlah. 80% itu kan bukan nilai saklek, ya kan? Ya. Bukan nilai yang benar, bukan nilai yang sesuai orang itu beda-beda. Silakan sesuaikan aja, gitu. Jadi memang intinya sesuaikan. Memang kalau investasi itu kan cocok-cocokan ya. Jadi memang kita kenal dulu diri kita tuh gimana, Bam. Mungkin kenalnya itu bukan kenal gimana, tapi sebenarnya tujuan investasinya ini apa dulu nih. Dari situ kalian juga bisa ngeplotin, kita bisa ngeplotin aset mana sih yang harus kita masukin gitu. Kalau memang tujuannya masih jangka panjang, mulai dari sekarang ya tetap di equity juga nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kayak kebutuhan-kebutuhan atau tujuan investasi yang jangka pendek atau mungkin ngumpulin dana darurat itu jadi di aset-aset yang beresiko seperti saham itu udah salah kaprah gitu. Even though tadi Bernard bilang sebenarnya market kita in the recovery mode dalam 3 tahun ke depan, but still ketika itu peruntukannya itu bisa diambil kapanpun harus di aset-aset yang memang lebih resikonya lebih rendah, misalnya kayak pasar uang gitu. Jadi memang mungkin nih yang Mas Abdullah Emir yang bertanya, untuk mengatur aset alokasi lebih baik kita tahu tujuan penempatan uang kita itu nantinya untuk apa ya, sehingga itu bisa lebih pas tuh instrumen apa yang kita pakai. Betul. Mungkin kita nambahin. Kalau Bernard sebagai investor karena memang dia udah punya perhitungan dan udah tahu karena dia juga fund manager equity, pasti lebih agresif dan lebih berani karena dia punya perhitungan lebih banyak soal pasar saham gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru mulai,
kenalin dulu tujuan investasinya apa, atau yang masih bingung mau mulai dulu, bisa mulai di reksadana yang resikonya relatif rendah seperti money market ya Ben. Gitu. Oke. Nah ini mungkin ada juga nih pertanyaan dari Anggia Elizabeth. Dalam masa krisis, liquid asset itu penting, terutama kalau secara personal kita belum punya asuransi kesehatan yang mengcover kayak COVID-19 gitu. So compare to having liquid asset, how can we consider mutual funds atau reksadana? Ini mungkin aku bantu jawab. Jadi teman-teman, memang kalau dari sisi financial planning, yang pertama itu kita harus punya asuransi dulu, biar hati kita tenang kalau ada apa-apa. Baru habis itu investasinya. Nah, di tengah-tengah antara asuransi sama investasi, itu kalian harus ngumpulin dana darurat namanya. Itu kan kalau asuransi kan kesehatan. Jadi, so compare to having liquid asset, how can we consider mutual fund? Kalau teman-teman di masa-masa pandemi kayak gini, yang kita nggak tahu kapan lagi muncul, kita jadi tahu pentingnya dana darurat, ya nggak? Jadi itu dulu yang dikumpulin menurut saya. Caranya gimana ngumpulinnya? Ngumpulinnya bisa dengan menggunakan reksadana pasar uang. Itu adalah salah satu instrumen investasi yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan dana darurat gitu, karena bisa lebih stabil dan bisa dicairkan kapan saja seperti itu. Semoga menjawab ya, Anggia Elizabeth. Oke. So, ini karena waktunya terbatas, Ben. Mungkin buat Bapak dan Ibu yang tadi udah tulis di kolom komen, tapi kita belum bisa jawab satu-satu, mohon maaf. Tapi nanti kita akan coba jawab dan kita reply lewat email juga. Jadi, pertanyaannya bisa terjawab. Nah, tadi mungkin kalau aku bisa simpulin, Ben, dari belajar dari krisis-krisis sebelumnya, kita bisa bilang kita punya ekspektasi bahwa recovery ini biasanya terjadi 3 tahun berturut-turut, which is ini udah dimulai dari tahun 2021 ini ya, setelah 2020 malah bisa dibilang gitu. So we have sampai 2023 untuk masa recovery ini. Ingat, saham itu selalu bergerak sebelum datanya keluar, so memang better kita ikutan dari awal daripada nanti kita ikutan pas udah di ujung-ujungnya. Benar nggak, Ben? Betul banget. Dan yes, this pandemic is hard. We all experience different version of suffering from the same thing gitu. Jadi emang beda-beda. Tapi tentunya dengan we went into the unknown, terus kita udah tahu beberapa hal, mungkin beberapa udah vaksin juga, kita try to adapt. Kondisi ini harusnya bisa kita lewati, karena krisis-krisis sebelumnya pun ya eventually it will pass, everything getting better gitu. So untuk krisis pandemi sekarang menurut kita itu yang akan terjadi juga. Dan jangan lupa indeks bursa kita itu lagi reshaping dengan banyak munculnya saham-saham teknologi. Jadi pastikan juga teman-teman ikut serta di situ, atau bisa melalui fund-fund atau reksadana yang memang view-nya sama dengan apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Oke, mungkin dari Bernard ada tambahan, Ben? Tambahannya, wah saya tuh paling bingung kalau suruh nambahin kesimpulan ini. Tambahannya tadi ya kalau bisa butuh bilang mungkin ya reksadana apa saja gitu ya. Kalau bisa reksadana Trimegah aja gitu ya. Itu aja, nggak bercanda sih. Intinya sih tadi kita ngomongin soal profil resiko gitu ya. Ya tetap sesuaikan lah ya. Jangan sampai uang yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dimasukkan ke dalam sarana berinvestasi. Itu nggak wise juga gitu kan. Tapi ya kita gunakan aja lah mana yang sesuaikan aja lah dengan profil resiko masing-masing seperti apa yang kira-kira kalau selalu harus punya alokasi untuk jangka panjang juga ya. Gitu, menurut saya ya, gitu. Karena kan kita
nggak mungkin kita ekspektasi hidup untuk jangka pendek kan, nggak mungkin gitu kan ya. Jadi kita harus punya sesuatu yang kita harus siapkan dalam jangka panjang. Ya profil seperti itulah yang kita juga seharusnya tidak perlu seharusnya kita jangan sampai terlewat lah ya, jangan sampai kita menjadi terpaku sama krisis yang sekarang ini. Jadi jangan inilah ya. Do not miss the forest for the tree gitu ya, ibaratnya omongannya. Jadi kita hanya terpaku, ini karena COVID ada apa-apa, terus kita lupa nih bahwa ternyata helikopter view-nya ini masih rindang gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya kita harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih forward looking. Itu aja sih menurut saya. Okay. Jadi jangan lupa teman-teman, market itu a cycle. Dan selalu ada opportunity di setiap krisis. Itu yang kita pelajari loh dari krisis sebelumnya yang tadi Bernard sampaikan juga. So I think edukasi diri terus. Kayak sekarang ikuti webinar karena banyak banget webinar yang gratis dan bisa nambah pengetahuan kita sehingga membantu kita mengerti the big picture, gimana saham ini atau pasar modal itu bergerak sehingga keputusan investasinya bisa diambil dengan lebih pede gitu ya Bern ya, nggak cuma bertindak karena berita-berita jangka pendek yang mungkin belum tentu benar juga gitu. Oke, mungkin sekian diskusi dari kita. Nah ini kita mau ngumumin 3 pemenang dari penanya terbaik yang akan mendapatkan giveaway reksadana Trimkas 2 dari Trimegah Asset Management sebesar Rp250.000 masing-masing. Ada Zuldana Nela, Anggia Elizabeth, dan Abdullah Emir. Nanti akan dikontak oleh tim Markom Trimegah Asset ya. Selamat ya. Jangan lupa ikutin acara kita terus. Dan jangan lupa juga teman-teman, nanti yang masih mau dapetin giveaway bisa put story mengenai ulasan atau review dari acara ini. Apa aja yang udah kalian dapat, post di IG story kalian. Jangan lupa tag kita trimegah.am. Nanti kita akan pilih 3 reviewer terbaik. Kita tunggu reviewnya sampai hari Sabtu jam 10 malam. Nanti hari Senin kita akan umumin. Jadi pantengin juga terus IG Trimegah Asset Management. Gitu. Oke, thank you Ben, thank you banget waktunya. Thank you teman-teman Trimegah, para klien. Kemudian ada client partnership juga saya lihat beberapa di sini dan nasabah-nasabah Trimegah yang sudah mengikuti sesi ini sampai akhir. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah insight dan berguna untuk keputusan investasi teman-teman sekalian. Jangan lupa follow dan pantengin terus sosial media akun Trimegah Asset Management untuk update terkait sesi-sesi edukasi seperti ini karena kita punya series baru yang namanya Tram Academy dan kita akan bagi-bagi di basic class, in-depth class seperti ini dan juga nanti tanggal 8 Juli kita juga akan mengundang narasumber dari luar untuk webinar kita. Jadi jangan lupa daftar untuk ikutin acaranya dan nantikan pengumumannya di sosial media kita. Oke. Yuk sama-sama kita saling semangat biar kita semua keluar dari pandemi ini sama-sama barengan, semua aman juga dan tetap sehat. Yang belum vaksin, please vaksin biar menjaga keluarga dan orang-orang di sekitar. So see you around everyone, stay safe, stay healthy, dan please stay at home gitu. Thank you semuanya, sampai jumpa lagi. Thank you Ben. Thank you.